Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aurel Neto dari Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika probabilitas dan matematika limit. Nah, pengertian pengertian dari probabilitas itu adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Angka probabilitas selalu berada antara 0 dan 1. Jika suatu peristiwa pasti terjadi, probabilitasnya adalah 1. Sedangkan jika suatu peristiwa tidak mungkin terjadi, probabilitasnya adalah 0. Selanjutnya ada rumus peluang suatu kejadian. PA sama dengan NA bagi NS. Keterangannya itu PA itu adalah peluang kejadian A. NA itu banyaknya kejadian A yang mungkin terjadi, dan NS itu adalah banyaknya titik sampel. Sifat-sifat peluang kejadian. Peluang suatu kejadian selalu memiliki nilai antara 0 dan 1, atau bisa kita tuliskan sebagai 0 PA 1. PA itu adalah peluang terjadinya kejadian A. 0 itu menunjukkan kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan 1 itu menunjukkan kejadian yang pasti terjadi. Rumus permutasi dan kombinasi. Pertama, rumus permutasi itu adalah permutasi NR sama dengan N faktorial N kurang N faktorial. PNR itu adalah banyaknya permutasi R unsur dari N unsur. N faktorial itu adalah faktorial NX, N kurang 1X, N dikurang 2X kali 1. R faktorial itu adalah faktorial R, atau bisa digidau. Atau P itu permutasi, N itu jumlah kejadian yang dapat dipilih ya, R itu jumlah kejadian yang harus dipilih. Yang kedua ada kombinasi CNR sama dengan N faktorial, R faktorial X, N kurang R faktorial. CNR itu banyaknya kombinasi R unsur dari unsur N. Selanjutnya ada contoh soal. Pertama, permutasi. Dari 5 orang siswa akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan yang mungkin? Jawabannya itu ada N sama dengan 5. 5 itu adalah jumlah siswa. Terus R sama dengan 3, jumlah siswa yang dipilih. Terus P 5,3 sama dengan 5 faktorial. Atau 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 per 2 faktorial sama dengan 60. Jadi ada 60 cara berbeda untuk memilih dan menyusun 3 orang siswa dari 5 orang siswa. Yang kedua ada kombinasi. Dari 5 buah buku yang berbeda akan dipilih 3 buku untuk dibaca. Pertanyaannya berapa banyak cara memilihnya? Sama kayak tadi, N sama dengan 5. 5 itu jumlah buku. R sama dengan 3. 3 itu adalah jumlah buku yang dipilih. Terus C, 5 kurang 3 sama dengan 5 faktorial. Atau 3 faktorial X 5 kurang 3 faktorial sama dengan 10. Jadi ada 10 cara berbeda untuk memilih 3 buku dari 5 buku. Dan terakhir ada implementasi dalam dunia bisnis. Implementasi itu ada e-commerce. Perusahaan e-commerce seperti Amazon menggunakan algoritma probabilistik untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan perilaku browsing mereka. Terus yang kedua ada perbankan. Bank menggunakan model probabilitas untuk menilai creditworthiness calon nasabah dan menentukan suku bunga yang sesuai. Intinya itu, matematika probabilitas memberikan alat yang kuat bagi bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian. Dengan memahami kemungkinan terjadi suatu peristiwa, bisnis dapat mengelola risiko, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan profitabilitas. Oke, terima kasih. Pertama ada matematika limit. Nah, matematika limit itu adalah konsep fundamental dalam kalkulus yang menggambarkan perilaku suatu fungsi ketika variabel bebas mendekati suatu nilai tertentu. Bentuk umum limit itu limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Limit itu singkatan dari limit atau batas. X mendekati A artinya X itu mendekati nilai A.
f(x) itu adalah suatu fungsi dalam variabel x, dan L adalah nilai yang didekati oleh fungsi f(x) ketika x mendekati a. Sifat-sifat limit. Yang pertama tuh ada konstanta. Limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Terus ada identitas. Limit dari x dan limit dari x ketika x mendekati a adalah a. Yang ketiga ada perkalian konstanta. Limit dari perkalian konstanta dengan suatu fungsi sama dengan perkalian konstanta dengan limit fungsi tersebut. Terus yang keempat ada penjumlahan atau pengurangan. Limit dari penjumlahan atau pengurangan dua fungsi sama dengan penjumlahan atau pengurangan limit masing-masing fungsi. Yang kelima ada perkalian. Limit dari perkalian dua fungsi sama dengan perkalian limit masing-masing fungsi. Dan yang terakhir adalah pembagian. Limit dari pembagian dua fungsi sama dengan pembagian limit masing-masing fungsi, asalkan limitnya penyebutannya tidak nol. Selanjutnya ada cara penyelesaian atau contoh soal. Contoh soal pertama tuh ada substitusi. Hitunglah nilai dari limit x mendekati 3, 2x tambah 1. Penyelesaiannya itu adalah ganti x-nya itu dengan 3. Jadi ya limit x mendekati 3 atau 2x tambah 1 sama dengan 2. 3 ditambah 7 sama dengan 7. Jadi nilai limitnya adalah 7. Selanjutnya ada contoh soal faktorisasi. Hitunglah nilai dari limit x mendekati 2 atau x pangkat 2 kurang 4 x kurang 2. Nah, penyelesaiannya itu adalah jika kita langsung substitusi x sama dengan 2, kita akan mendapatkan bentuk tak tertentu atau 0 banding 0. Kita faktorkan pembilang. Limit x mendekati 2, x tambah 2, x kurang 2, x kurang 2 sederhanakan. Kita sederhanakan menjadi limit x mendekati 2 atau x ditambah 2. Sekarang substitusi x sama dengan 2. Limit x mendekati 2, x ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi nilai limitnya adalah 4. Terus selanjutnya ada implementasi dalam dunia bisnis. 1. Limit investasi. Biasa tuh investor seringkali memiliki batasan jumlah uang yang dapat diinvestasikan dalam suatu instrumen investasi tertentu. Yang kedua ada limit kredit. Setiap individu atau perusahaan memiliki limit kredit yang ditetapkan oleh bank atau lembaga keuangan. Limit ini menentukan jumlah maksimum pinjaman yang dapat diperoleh. Sekian dari saya, terima kasih.